apa kabar? Semoga baik dan sehat ya. Kembali lagi di channel Zenfa Herbal. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian bisa terus mendapatkan informasi yang bermanfaat. Hati aku. Halo semuanya, balik lagi ya di Zenfa Herbal. Kali ini kita akan memberikan informasi tentang gejala-gejala sakit lambung dan beberapa penyakit lambung. Jadi nggak semua sakit lambung itu disebut dengan MAH atau gastritis atau GERD. Ada sekitar 7 nama dari penyakit lambung yang paling sering diderita oleh orang di Indonesia. Karena pada umumnya orang Indonesia pola makannya, pola hidupnya menyukai makanan pedas dan tidak memiliki jadwal makan yang teratur. Langsung saja ya. Jadi lambung itu terletak di sebelah kiri, biasanya di area sini ya. Lambung itu di bawahnya dada. Jadi organ ini adalah organ pertama dari sistem pencernaan setelah di mulut. Ketika makanan sudah masuk ke mulut, ditelan melalui esofagus, lalu makanan itu masuk ke lambung. Dan fungsi lambung itu selain untuk mencerna, dia juga sudah bisa untuk menyerap beberapa protein. Nah, terus dari beberapa fungsinya itu, lambung memiliki yang namanya asam lambung. Nah, asam lambung ini biasanya yang justru ketika terlalu banyak dikeluarkan oleh mukosa lambung akan memberikan dampak yang negatif kepada sistem pencernaan. Langsung aja ya, yang pertama yang paling sering diderita oleh orang di Indonesia yaitu namanya GERD atau gastroesophageal reflux disease. Artinya adalah asam lambung itu kembali ke atas. Jadi asam lambung tidak tertahan di lambung karena mengalami reflux atau kembali ke esofagus. Dan GERD ini apabila dialami dalam jangka waktu yang lama itu nggak cuma merusak lambung tapi juga akan memberikan sensasi panas dan berdebar di dada. Dan juga akan menyebabkan tenggorokan ini sakit, pahit, atau menimbulkan kanker esofagus, atau biasanya yang paling sering itu sariawan di esofagusnya. Dan gejala dari GERD itu banyak sekali ya, mulai dari nyeri dada, nyeri tenggorokan, perut kembung, terus biasanya dibarengi dengan agak cemas atau stres pada penderita, seperti itu. Jadi kalau misalkan mengalami gejala yang tadi, coba diperiksakan dulu apakah benar mengalami GERD atau mungkin gangguan lambung yang lain. Dan GERD ini juga bisa sangat berakibat fatal kepada manusia, yaitu bisa sampai menyebabkan meninggal ya. Jadi harus benar-benar di maintenance dengan bagus kalau memang sudah memiliki penyakit lambung, salah satunya GERD. Yang kedua yaitu gastritis. Nah, gastritis ini artinya adalah infeksi pada lambung atau peradangan pada lambung. Karena terjadi infeksi, maka lambung ini meradang. Lambung itu memiliki lapisan ya di dalamnya, disebutnya mukosa. Sama dengan di area tenggorokan dan mulut kita itu memiliki mukosa. Ketika warnanya memerah dan itu sakit ketika dipakai untuk makan atau misalkan dipakai untuk menelan, artinya mukosa itu sedang mengalami peradangan dan ini biasanya disebabkan oleh itu tadi konsumsi makanannya yang terlalu pedas. Dan biasanya kalau dalam kondisi kosong pun orang Indonesia itu sering banget makan yang namanya sambal yang memang cabenya itu nggak bisa diukur lagi, terlalu banyak. Selain itu kurang menjaga yang namanya higienitas makanan. Jadi gastritis itu juga bisa disebabkan oleh beberapa bakteri atau virus. Gejalanya mual muntah, pusing, dan bisa dibarengi dengan stres atau misalkan kecemasan. Kenapa? Karena memang lambung itu berhubungan dengan syaraf yang ada di otak, yang apabila lambung tidak bekerja dengan baik, maka secara otomatis otak ini akan memberikan respon stres. Seperti itu. Yang ketiga adalah tukak lambung. Jadi tukak lambung itu nggak cuma hanya peradangan aja di mukosanya, tapi udah ada luka. Dan lukanya itu bisa sampai berlubang ya. Biasanya tukak lambung ini harus ditegakkan diagnosisnya dengan menggunakan pemeriksaan di mana kita harus benar-benar melihat di dalam lambung itu apakah benar ada tukak lambungnya atau tidak. Dan tukak lambung ini
gejalanya hampir sama dengan GERD dan gastritis, tapi biasanya yang sudah parah itu akan bisa menyebabkan BAB berdarah. Dan darahnya itu nggak cuma darah yang segar, tapi juga akan mendekati hitam seperti kecap, kayak gitu. Terus apabila sudah muntah darah misalkan, karena darah bisa dikeluarkan di saat BAB ataupun di saat muntah, ketika penderita itu menderita tukak lambung, artinya memang benar-benar harus warning ya. Harus dijaga benar makanannya dan harus mendapatkan perawatan yang tepat. Seperti itu. Yang keempat, itu adalah gastroparesis. Jadi kalau gastroparesis ini, syaraf-syaraf yang ada di lambung itu dia melambat, atau otot-otot lambung ini dia melambat. Yang harusnya bisa mencerna makanan 2-3 jam itu sudah bisa beralih ke usus halus makanannya, lambung ini belum bisa. Akhirnya penderita akan lebih cepat merasa kenyang, tidak bisa makan banyak, yang bisa menyebabkan akhirnya penderita itu kekurangan zat gizi atau mengalami yang namanya situasi gizi buruk atau gizi kurang. Dan gastroparesis ini juga pasti akan menyebabkan rasa tidak nyaman seperti penuh di dada, terus akan ada rasa kembung, sering bersendawa, dan juga biasanya akan dibarengi dengan susahnya untuk buang gas, kayak gitu. Jadi ketika mengalami gastroparesis, misalkan kok gampang kenyang dan perut tidak enak atau terasa sebah, memang sebaiknya harus segera ditangani. Bisa langsung diperiksakan ke dokter, ini masalah lambung yang mana yang saya alami, karena ternyata penyakit lambung itu nggak cuma emah atau gastritis. Gastroparesis ini memang harus benar-benar ditangani supaya tidak ada komplikasi lebih lanjut, kayak gitu. Terus gimana dong supaya terhindar dari yang namanya gastroparesis ini? Sebaiknya kalau makan itu jangan terlalu cepet ya, supaya gerakan lambung itu lebih teratur, kayak gitu. Yang kelima itu namanya dispepsia. Nah, dispepsia ini sebenarnya adalah bukan penyakit, tapi dia adalah salah satu gejala dari beberapa penyakit. Dispepsia ini adalah ketika lambung itu menolak apapun yang dimasukkan. Misalkan makan cuma 1 sendok, udah nggak bisa, muntah lagi. Minum, muntah lagi. Nah, itu adalah salah satu gejala dari dispepsia. Dispepsia ini bisa dibarengi dengan demam, diare, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi, penyakit pada sistem pencernaan itu bisa ditandai dengan yang namanya dispepsia. Tapi, dispepsia ini tidak bisa disebut dengan penyakit karena dia adalah salah satu gejala dari beberapa penyakit. Jadi, kalau mengalami dispepsia, periksa dulu ya, supaya ketahuan apa penyebab dari dispepsia ini, seperti itu. Yang keenam, gastroenteritis. Jadi kalau gastroenteritis ini yang memang benar-benar disebabkan oleh bakteri. Kalau gastritis tadi itu kan bisa disebabkan karena makanan, karena tidak teratur makan. Tapi kalau yang gastroenteritis ini murni memang karena diinfeksi oleh norovirus atau bakteri, kayak gitu. Gejalanya semuanya sakit lambung itu hampir sama ya, mau muntah, kembung, gampang kenyang. Terus bisa jadi kalau yang sudah sampai parah itu menyebabkan tadi BAB berdarah dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kanker lambung. Nah, kanker itu ternyata bisa tumbuh di lambung, gak cuma di jaringan-jaringan otot ataupun jaringan-jaringan daging dan kulit, tapi ternyata di jaringan otot yang otomatis bergerak tanpa harus diperintah oleh otak, kanker itu bisa tumbuh. Kanker ini disebabkan oleh infeksi terus-menerus yang tidak tertangani dengan baik. Jadi misalkan bisa diawali dengan gastritis. Terus gastritis ini berubah menjadi tukak lambung. Akhirnya tukak lambung ini berubah jadi kanker lambung. Seperti itu. Jadi jangan sepelekan meskipun gejalanya hanya mual muntah, dan juga hanya ada sedikit perih ketika tidak makan dalam kurun waktu tertentu. Jangan disepelekan karena penyakit yang serius itu berawal dari gejala yang sepele. Ingat ya, penyakit yang serius itu berawal dari gejala yang sepele. So, keep your body health dan keep attention ya. Jadi tetap harus diperhatikan. Apakah aku ini sehat atau aku merasa seperti biasa ataukah ada perubahan kayak gitu. Oke, kita udah membahas 7 jenis penyakit lambung yang sering diderita oleh orang di Indonesia ya.
Selanjutnya kita bakalan membahas gimana sih caranya menghindari kondisi dari ketujuh penyakit ini supaya nggak semakin parah atau mencegah terjadinya kita itu bisa memiliki penyakit lambung.